Binusien, balik lagi di Binus Online Interaktif Channel bersama saya Diandra. Kali ini akan ada pembahasan yang gak kalah menarik sama episode sebelumnya. Kita akan bahas tentang Microsoft Excel. Kira-kira apa aja ya topik yang dibahas di dalam Microsoft Excel-nya? Yuk kita saksikan setelah yang satu ini. Halo, perkenalkan saya Afifah Widodo Putri, saya dari mahasiswa Binus Online Sistem Informasi dan saat ini saya bekerja sebagai salah satu ASN di instansi pemerintahan. Kebetulan saya baru banget join di Binus Online, baru sekitar sebulanan. Belum ada begitu peningkatan signifikan, tapi saya udah belajar banyak. Contohnya salah satunya adalah manajemen waktu yang dimana itu terpakai juga di dunia kerja. Salah satu struggle-nya itu dia tadi, manajemen waktu, pembagian waktu, karena dibarengi dengan kerjaan, dibarengi juga dengan tugas-tugas kuliah. Mungkin struggle-nya adalah saya harus lebih bisa menempatkan jadwal-jadwal agar semuanya terkerjakan dengan baik dan selesai gitu. Harapannya semoga aku tetap konsisten belajar di Binus Online karena ini butuh konsistensi yang sangat luar biasa, dan aku berharap semoga aku dapat memberikan kontribusi sedikit banyaknya kepada kampus, dan juga semoga Binus Online semakin banyak peminatnya karena selain belajarnya fleksibel di mana aja, waktunya juga fleksibel. Nah, kita akan bahas tentang gimana caranya sebuah data divisualisasikan supaya bisa menjadi informasi yang dicerna oleh banyak orang. Soalnya kalau raw data terlalu banyak, terus gak ada visualisasinya, pasti kita akan bingung bacanya dan kita nggak akan dapat informasi apapun dari situ. Yuk kita belajar cara memvisualisasikan data di video berikut ini. Halo rekan-rekan, kita berjumpa kembali pada kursus Microsoft Excel bersama saya Kartika. Pada sesi kali ini kita akan membahas topik 3 mengenai visualisasi data pada Excel. Poin-poin yang akan dibahas pada sesi ini adalah definisi grafik atau chart, tipe-tipe grafik, elemen-elemen dalam grafik. Nah, di sini kita akan bahas dulu definisi dari grafik, yaitu proses mengubah sekumpulan data yang ada menjadi sebuah visualisasi dalam bentuk yang lebih sederhana, namun komprehensif, sehingga dapat menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh user. Berikut ini tipe-tipe grafik yang terdapat pada Excel. Kemudian kita akan bahas elemen-elemen yang terdapat dalam grafik. Yang pertama ada chart title, yaitu penamaan grafik yang telah dibuat di mana judul dari grafik tersebut harus dapat menjelaskan mengenai apa yang ingin Anda gambarkan pada grafik tersebut. Kemudian ada vertical axis, merupakan sumbu vertikal pada sebuah grafik, dan sumbu ini sering dinamai dengan sumbu Y. Lalu ada horizontal axis, merupakan sumbu horizontal pada suatu grafik yang menggambarkan kategori yang ingin diinterpretasikan. Lalu ada data series yang terdiri atas beberapa titik data yang ada pada grafik. Kemudian legend, yaitu identitas dari data yang sedang diolah. Umumnya, legend dibuat dengan warna yang berbeda, agar data-data tersebut lebih mudah dilihat dan dipahami. Yuk kita coba lihat video tutorial yang akan membahas mengenai grafik berikut ini. Kita akan coba penerapan visualisasi data pada Excel. Di sini kita baca terlebih dahulu. Mahasiswa Binus University saat ini sedang magang di salah satu perusahaan startup yang bergerak di bidang FMCG. Mahasiswa tersebut diberikan tugas oleh atasannya untuk mengolah data di bawah ini menjadi grafik kolom agar lebih informatif. Nah, kita coba bantu mahasiswa untuk mengolah data ini. Caranya pertama-tama kita blok dulu data kita dari nomor sampai total pengeluaran. Lalu kita ke bagian insert, lalu pilih recommended chart. Di sini akan muncul rekomendasi yang diberikan, namun karena kita sudah
diminta untuk membuat chart kolom, kita pilih all charts, pilih kolom, lalu kita bisa pilih yang ini, lalu klik OK. Nah, di sini kita akan coba explore di bagian chart design. Rekan-rekan bisa lihat ada add chart elements. Nah, di sini ada axis. Nah, otomatis dia akan langsung muncul ya, baik yang horizontal maupun yang vertikal, atau bisa kita hilangkan juga, tergantung dari keinginan kita. Ini kita biarkan saja. Lalu ada axis title. Di sini ada primary horizontal maupun vertikal. Boleh kita buat saja di sini. Pertama dari primary horizontal. Kita klik saja. Judulnya di sini adalah nama supplier. Oke. Boleh kita edit ke bagian home. Kita bisa boldkan. Lalu mungkin biar lebih mudah terlihat tampilannya, kita berikan warna di bagian axisnya. Seperti ini, nama supplier. Oke, baik. Lanjut lagi, kita mau tambahkan axis title-nya untuk yang vertikal. Kita klik saja, lalu akan muncul di sini untuk judulnya. Kita berikan judul pemasukan dan pengeluaran. Nah, biar terlihat juga agar jelas, kita bisa berikan warna di sini. Lalu kita kasih bold agar lebih terlihat. Seperti itu. Oke, sudah muncul ya axis title-nya baik yang vertikal maupun yang horizontal. Kita coba explore lagi di add chart elements, ada chart title. Nah, di sini kalau kita tidak ingin memberikan judul, bisa pilih none. Atau kalau mau di atas chart, above chart, atau di tengah-tengah chart kita center overlay. Kita pilih yang above chart saja. Kita berikan judul di sini adalah total pemasukan dan pengeluaran perusahaan startup. Oke, kita sudah berikan judul. Boleh di sini kita perjelas judulnya, kita kasih warna agar lebih terlihat ya. Boleh kita kasih bold. Oke, seperti ini. Kalau merasa chart kita terlalu kecil, boleh kita tarik saja, kita perbesar. Seperti ini. Selama 15 tahun BINUS Online berkarya, BINUS Online senantiasa memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi, koneksi, serta ilmu untuk peningkatan karir. Dengan semangat untuk membina dan memberdayakan masyarakat melalui pembelajaran online. BINUS Online menghadirkan 15.000 konten pembelajaran untuk Nusantara. Melalui online.binus.ac.id/digital content, Anda dapat mengakses berbagai konten pembelajaran dengan ribuan topik di bidang manajemen bisnis, akuntansi, sistem informasi, teknik informatika, teknik industri, dan beragam topik lainnya. Mari bersama membina dan memberdayakan dengan pendidikan berkualitas untuk peningkatan karir bersama BINUS Online. Oke, kalau sudah, coba kita ekspor lagi di bagian chart design. Selain itu ada juga yang namanya data labels. Jika kita ingin memberikan label-label pada data kita, di sini bisa dipilih. Kita pilih yang outside in saja, biar munculnya di masing-masing data labels. Oke, sudah muncul ya. Kita lanjutkan lagi. Ada juga yang namanya data tables. Di sini kalau kita ingin memunculkan data tablesnya, bisa kita none-kan saja, atau kita pilih legend keys atau no legend keys. Kita pilih none saja. Kemudian di bagian error bars juga kita bisa tambahkan sesuai dengan keinginan kita jika dibutuhkan. Lalu ada grid lines jika ingin memberikan garis-garis di belakang chart kita. Misalnya di sini sudah ada primary major horizontal, kita bisa tambahkan yang primary major vertikal. Seperti ini. Nah, dia akan muncul. Oke. Selanjutnya ada juga legend. Kalau kita mau memberikan legend bisa kita atur. Kalau mau dihilangkan tinggal none-kan. Bisa pilih right sebelah kanan, top untuk yang di atas, left sebelah kiri, ataupun bottom munculnya akan di bawah. Kita default saja pilih yang bottom. Akan muncul legendnya di sini.
Total pemasukan warnanya biru, total pengeluaran warnanya oranye. Kemudian ada juga trend lines. Jika kita ingin memunculkan trend lines juga bisa dipilih di sini ya. Karena kita tidak ada trend lines, tidak perlu kita munculkan. Kalau sudah, kita juga bisa untuk mengedit di bagian format axis-nya. Misalnya di sini kita ingin edit mulai dari 0 sampai 500 saja yang kita munculkan. Bisa caranya tinggal klik kanan, kita pilih format axis. Nah, di sini bisa kita edit. Minimumnya misalnya tetap 0, maksimumnya kita misalnya mau pilih 500 juta. Kita edit. Nah, bisa terlihat ya. Minimumnya 0, lalu maksimumnya 500 juta. Kemudian misalnya kita mau edit juga jaraknya atau intervalnya dari yang awal sampai yang selanjutnya itu misalnya per 100 juta. Nah, kita bisa edit di bagian sini, di measure. Measure-nya kita bisa ganti misalnya mau jaraknya per 100 juta, tinggal kita ganti saja 100 juta. Oke, kalau sudah tinggal klik. Nah, bisa dilihat ya berubah jaraknya dari 0 ke 100 juta, 200 juta, sampai 500 juta. Oke, kalau sudah nanti bisa diedit-edit yang bagian lainnya ya. Kalau mau edit tick mark itu juga bisa, labelsnya, lalu ada number kalau misalnya mau memberikan desimal, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, sekarang kita coba format untuk bagian background-nya. Di sini untuk chart area-nya bisa kita format, tinggal klik kanan. Lalu kita bisa pilih format chart area. Kita bisa kasih warna nih, biar lebih terlihat matching ya, eye-catching juga. Pilih yang gradient fill bisa, solid fill juga bisa, atau texture or picture or texture fill juga bisa. Kita coba pilih yang ini saja, picture or texture fill. Kemudian kita juga bisa kasih untuk bagian chartnya di bagian plot area. Plot area ini adalah bagian di dalam chartnya ya. Kita mau kasih warna biar terlihat bedanya. Caranya tinggal klik kanan, format plot area. Nah, kita bisa kasih warna, misalnya saya mau kasih warnanya gradient fill aja. Yang penting terlihat bedanya. Seperti itu ya. Kalau sudah, tinggal kita close. Nah, kalau merasa sudah selesai nih dengan tampilan chart kita bisa pindahkan chart kita ke dalam sheet yang baru. Caranya bisa klik kanan, lalu pilih Move Chart, atau bisa juga rekan-rekan pilih di bagian chart design di atas ini, lalu pilih yang paling kanan ada Move Chart. Kita klik saja, nanti akan muncul nih, mau letaknya di mana. Misalnya kita mau bikin di sheet yang baru, pilih New Sheet aja, lalu kita bisa rename. Namanya Chart Column. Sesuai dengan judulnya tadi ya, yang diminta. Kalau sudah tinggal klik OK. Chart kita akan otomatis berpindah ke dalam sheet yang baru. Demikian. Gimana rekan-rekan? Udah dapat ilmu baru dong dari tutorial barusan? Semoga bisa menambah wawasan rekan-rekan dalam membuat grafik di Excel ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya dan tetap semangat! Guna mempererat hubungan seluruh BINUSian dan menciptakan sinergi, BINUS University untuk yang ketiga kalinya menggelar Alumni Gathering Wisuda 70 BINUS Online di BINUS University at Kemanggisan, Kampus Anggrek. Dengan mengangkat tema Flow Like Water, Drive Your Future, para alumni program Beyond diharapkan dapat terus berkarya, membina dan memberdayakan masyarakat di seluruh Nusantara, serta mempersiapkan alumni untuk menata masa depan. Banyak ilmu-ilmu baru yang kita dapat karena kan setelah lulus ini kan kita harus mempersiapkan diri nih buat ke karir selanjutnya itu akan gimana gitu. Jadi tadi lumayan banyak insight gitu sih dari HR tadi ya yang udah disampaikan tadi. Sama seru banget sih bisa ketemu teman-teman, kan selama ini kita kuliahnya secara online ya, terus jadi ngelihat secara langsung teman, dosen, dan itu berkesan banget sih. Dengan menghadirkan talk show inspiratif bertajuk From Classroom to Career, Your Smooth Transition to a Successful Career Launch, Head of Talent Acquisition and Total Rewards at PT Elang Makota Teknologi Tbk, Erika Suarandani, memaparkan soal langkah-langkah menyiapkan diri untuk menggapai karir impian.
Mulai dari pembuatan CV yang baik dan benar, mengenali skill dan kesukaan, hingga trik mendapatkan dream job. Jadi jangan lupa tips-tips yang saya mau bagi ini. Pertama, udah harus tahu dream jobnya apa, supaya kalau apply nggak bingung. Kedua, apply-lah sebanyak-banyaknya, sambil teman-teman terus meningkatkan skill sampai nantinya ada dapat undangan interview. Nah, di undangan interview juga harus persiapan, lakukan persiapan sebaik-baiknya, dan ketika interview, do your best, ketika tes, do your best, dan pasti Tuhan akan buka jalan dan akan dapat karir yang sesuai dengan yang diharapkan. Nah, gimana Binusian? Udah belajar tentang visualisasi data, jadi udah bisa bikin data-data kamu, terutama yang raw data, itu jadi data visual. Supaya bisa diinformasikan dengan lebih informatif lagi, dan bisa dipresentasikan dengan lebih komunikatif. Gak lupa tentunya ada update seputar Binus Online. Kita lihat dulu yuk video yang satu ini. Oke, segitu dulu Binus Online Interaktif Channel atau Bionic hari ini. Jangan lupa tonton semua episode Bionic di YouTube channelnya Binus TV. Kata Diandra pamit, sampai jumpa di Bionic selanjutnya. Bye!